Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, baik Pak. Sudah sarapan belum? Yang sudah sarapan, raise hand. Masih kenyang Pak? Loh, kok bisa masih kenyang? Ya tadi malam makan Pak. Tadi malam makan sampai sekarang masih kenyang? Wow, Iya Pak. ya. Nggak ada yang raise hand ini ya, berarti belum sarapan semua ini. Ada 20 orang, tapi belum ada yang sarapan. Wow, harus sarapan teman-teman. Kalau nggak sarapan, kalian nanti nggak fokus ya. Jadi biarkan perutnya dipenuhi dulu, baru kita penuhi otak kita ya. Kalau otak kita penuhi, perut kita masih belum dipenuhi, ganggu konsentrasi itu, mengganggu otak itu. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini berjalan lancar. Apa yang kita pelajarin pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat itu berguna bagi kalian nanti ketika kalian meniti kehidupan setelah lulus kuliah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan teruskan tentang proses komunikasi. Ya, nanti kalau misalnya memang ada kesempatan, saya minta kalian presentasi tugas kalian yang kemarin, yakni tentang tipe komunikator. Ya, namun kalau memang ada waktu dan mungkin karena waktunya terbatas juga mungkin tidak semua kelompok ya yang mungkin bisa presentasi. Saya lihat ada beberapa hal yang saya kepingin kalian nanti presentasi tentang tugas kalian. Ya, sangat-sangat menarik karena ada beberapa nama yang baru saya dengar. Contoh, ada kelompok yang mengangkat seorang seorang gamer. Ini saya ingin tahu juga ini karena videonya memang tidak saya minta untuk disertakan ya, diinsertkan aja di PowerPoint ya. Maksud saya videonya itu nanti baru kalian presentasikan saat nanti kalau diminta presentasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi yang lain atau hal-hal komunikasi sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada? Gak ada Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan sekarang proses komunikasi. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau review dulu. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ada yang bisa menjawab? Raise hand. Raise your hand. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Oh, apa ini? Kok ada dung? Dung ini apa ini? Oh, nggak ada chatting. Kok ada suaranya dung tadi? Ada yang mau menjawab apa itu komunikasi? Interaksi Pak. Interaksi sesama makhluk hidup. Oke. Daniel tadi mau menjawab? Proses komunikasi adalah kita berkomunikasi dengan seseorang karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pengertian komunikasinya Daniel, kalau tadi itu memang kenapa kita perlu komunikasi ya, alasan atau munculnya komunikasi, betul. Jadi karena manusia tidak mungkin hidup sendiri, perlu manusia lain. Nah sekarang cuma pengertian komunikasi. Ya, ketua kelas. Penyampaian informasi, Pak. Kenapa? Penyampaian informasi. Iya, terus? Penyampaian informasi kepada orang lain. Kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya. Kok sudah lupa semua teman-teman? Ini pengertian komunikasi sudah ada ini, ya. Lupa semua teman-teman.
Ya, jadi apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, komunikasi adalah penyampaian pesan, ya, yang disampaikan dari pengirim. Ada namanya kadang komunikator, ada yang menamakan sender, ya, yang diterima oleh seorang penerima, ada yang menamakan sebagai komunikan, ada yang menamakan sebagai receiver, ya, yang bentar. Ya, saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan, ya, yang disampaikan dari pengirim ke penerima, ya, dengan suatu tujuan dan berharap ada suatu respon, ya. Itu pengertiannya. Jadi ada dua pihak. Yang pertama, dia yang akan menyampaikan pesan dan bermaksud untuk menyampaikan pesan itu dengan sebuah tujuan. Pihak yang pertama ini bisa dinamakan sebagai komunikator atau sender, ya. Kemudian dia menyampaikan pesan. Pesan ini banyak, ya, tidak hanya sekedar yang disampaikan sama Aini tadi, informasi, ya. Bisa informasi, bisa perintah, bisa bisa permintaan, bisa pertanyaan, ya, banyak hal, ya, pesan itu. Bahkan pesan itu bisa saja tidak merupakan informasi yang jelas, ya. Jadi misalnya kita lihat nanti informasi itu atau pesan itu bisa nanti bentuknya 3, yaitu pesan verbal, pesan nonverbal, dan pesan simbol. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi pesan verbal ini ya seperti ucapan saya ini, suara seperti ini, ya. Sedangkan nonverbal ini yang di luar suara. Bapak Yusuf, apa itu Pak Yusuf? Ya, melihat mimik saya, melihat gestur tubuh saya, ya. Sekarang mungkin susah melihat gestur tubuh, paling cuma bisa melihat mimik, ya. Mendengar intonasi saya, mendengar volume, mendengar kekuatan, ya. Ini sudah memiliki pesan sendiri, ya. Contoh kalau misalnya kemana kamu gitu, ya, ini mungkin hanya sekedar pertanyaan, tapi kalau kemana saja kamu ini mungkin hampir sama kata-katanya, tapi sudah bagi yang ditanyain itu sudah memiliki arti yang berbeda dengan misalnya kemana saja kamu gitu, ya. Kalau kemana kamu itu mungkin sekedar pertanyaan, tapi kemana saja kamu itu sudah memiliki arti, itu kayaknya kamu keluyuran tok gitu, ya. Ini contoh, ya. Dari mana kamu? Ya, seperti pertanyaan. Dari mana kamu? Itu sudah marah itu mungkin, ya, karena dicari nggak ketemu terus akhirnya muncul, ya. Ini contoh. Ini adalah yang suaranya tadi tetap pesan verbal, tapi volume dan tekanan itu yang dimaksud dengan nonverbal, ya. Terus kemudian simbol. Kalau simbol adalah di luar tadi itu, yaitu disimbolkan dalam tulisan, ya, atau mungkin kode, ya, kode. Jadi kalau nonverbal itu masih tetap berkaitan dengan sendernya, ya. Pokoknya dari sendernya kita lihat dia memang nggak ngomong. Ya, misalnya ada seorang guru, muridnya ruame semua, atau ada beberapa murid yang di belakang rame, gurunya mungkin lagi menulis di papan tulis, terus tiba-tiba semuanya diem gitu. Teman-temannya yang beberapa teman yang tadi itu mungkin lagi rame gitu, heran loh kok diem, lihat ke depan. Gurunya apa kayak gini, ya, bahasa Indonesianya itu apa, sendakep itu bahasa Indonesianya apa. Nah gini, yang berdiri di dekatnya yang lagi rame, ya, tanpa berkomunikasi, tanpa apa, anak yang tadi itu rame tadi itu mungkin akan diem, udah paling menundukkan
kepala gitu ya, nggak berani menatang. Sudah seperti itu kita sudah tahu itu tanpa kita tahu apa maksud komunikasinya, ya. Oke. Kemarin digambarkan ada prosesnya di mana? Nah, ini prosesnya. Kelihatan? Kelihatan ya? Jadi prosesnya seperti ini. Ya. Ada sender mengirimkan pesan, kemudian diterima sama receiver. Receiver kemudian melakukan kirim kesan lagi yang dinamakan sebagai feedback. Ya. Nah, tentu saja sender mengirimkan informasi ini ada maksud dan tujuannya. Ya. Ada maksud tujuannya. Entah yang tadi itu mungkin sekedar informasi, marah, bertanya, dan lain-lain. Oke, kita teruskan sekarang proses komunikasi. Oke, kemarin kita sudah tahu ya proses komunikasi. Ya, kalau kita lihat proses terjadinya komunikasi mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah penyampai pesan yang dinamakan sebagai sender, komunikator, ya, source ya. Terus komunikator ya atau sender atau sebentar ini kok ini ya kok harus nge-profit satu-satu ini. Oke, saya ulangi lagi. Proses komunikasi ya mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, ada yang menamakan sebagai sender. Terus kemudian ada pesan itu sendiri, ya. Terus kemudian lewat saluran yang dinamakan sebagai channel, ya. Saluran ini bisa tanpa saluran, ya. Langsung salurannya tentu misalnya adalah udara, seperti saya dengan kalian di kelas, ya. Itu salurannya mungkin cuma udara, artinya kalian langsung bisa mendengar suara saya. Namun seperti sekarang, ya, kita tidak di kelas. Di mana, Pak? Ya di kelas virtual. Ya ini di Google Meet ya. Nah, secara fisik kalian di rumah atau mungkin di mana ini? Ada yang bukan di rumah? Ada yang mungkin bukan di rumah? Raise hand. Halo? Pak diam semua ini? Ada yang tidak di rumah sekarang? Enggak ada. Di rumah Pak, di rumah saja. Kadang-kadang kan saya lihat ada yang sambil di mobil atau apa itu kadang-kadangnya, atau mungkin karena internetnya mungkin nggak begitu bagus ke apa yang ada free wifi-nya itu ke warkop. Belum buka Pak warkopnya Pak. Ya. Oke, secara lokasi kita seperti tadi itu mungkin secara lokasi ya di rumah ya, tapi kita bertemu secara virtual di kelas ini yaitu di Google Meet ya. Nah, Google Meet ini adalah merupakan saluran ya, merupakan saluran. Kalau kemudian kalian membaca berita di koran ya, kalian membaca di situ disampaikan bahwa ada berita apa sekarang di koran, atau ada berita apa yang sekarang lagi tren, misalnya dikatakan kenapa Dewi COVID sudah lama Eli. Yang lagi tren nih 2-3 hari terjadi ini berita apa ini? Oh, KNP. Kenapa? Demokrat itu kan? Demokrat itu. Oh, yang melakukan konferensi pers yang kehujanan itu ya. Ya. Nah, itu kan baca ya. Ya, berarti kita dapat informasi dari penyampai pesan. Penyampai pesannya adalah redaksi. Medianya adalah koran ya. Atau kemudian kita mendengarkan radio ya. Kita mendengarkan radio, penyiarnya bilang di jalan ini lagi macet. Ada truk mogok ya. Hati-hati kawan. Ambil jalur kanan misalnya. Lah, radio ini adalah saluran ya, saluran, dan demikian yang lainnya. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian ada penerima pesan ya yang kita namakan sebagai komunikan atau receiver ya. Dari ini semuanya ada efek, dan efek itu yang biasanya diharapkan oleh komunikator ya. Dan efek ini bisa berlanjut lagi adalah komunikan yang tadi itu penerima pesan menjadi penyampai pesan ya. Itu yang dinamakan sebagai feedback ya. Untuk kemudian disalurkan lagi ya, seperti saya ini. Saya sebagai komunikator ya menyampaikan pesan tadi lewat channel, yaitu channelnya adalah Google Meet, diterima oleh kalian, salah satunya diterima oleh Eli tadi itu. Nah kemudian Eli yang kemudian tadi itu adalah menjadi komunikatornya, terbalik ya. Siapa namanya Eli kemudian menyampaikan pesan ya, berarti Eli di sini melakukan feedback, dan berarti di situ dia penyampai pesan dan saya diem. Nah berarti saya yang sebagai penerima pesan yang dilakukan oleh Eli itu tadi adalah sebagai feedback ya. Oke, kemarin kita sudah sampai di sumber ya, sampai komunikator. Oh ya, di sini ada sumber lagi. Sumber ini adalah sumber informasi ya, sumber yang digunakan dasar dalam penyampaian pesan ya. Jadi misalnya dari orang, dari lembaga, dari pesan, tapi proses komunikasinya biasanya nomor 2 sampai nomor 6 ya. Komunikator ini tentu menyampaikan informasinya memiliki sumber. Nah ini ya, jadi sumber ini memang bagian dari ini, tetapi kalau intinya nomor 2 sampai nomor 6 ya. Jadi source itu jelas ada di dalam komunikator ya. Oke, kita kemarin sudah belajar di komunikator ya. Komunikator adalah individu atau mungkin organisasi. Nah, sebentar saya harus nge-proof dulu. Individu yang berbicara. Oh ya, jangan lupa untuk presensi ya. Tolong ketua kelasnya diingatkan, soalnya saya fokus lihat lihat PowerPoint. Komunikator dapat berupa individu atau mungkin kelompok yang berbicara, menulis ya, seperti surat kabar, radio, televisi, ini yang kelompok ya. Kemudian terkadang komunikator berganti menjadi komunikan dan sebaliknya ya. Syarat-syarat komunikator kita kemarin sampai di sini, yaitu adalah berbagai model gaya komunikator ya. Maka nanti kalau memang ada waktu, saya minta mungkin 1-2 kelompok untuk presentasi tugas kalian kemarin yang mencari model gaya komunikator. Khususnya nanti mungkin saya tunjuk ya, khususnya yang menurut saya baru tahu ya, seperti ada yang mengangkat atau memilih komunikator seorang gamer kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Komponen yang kedua dari proses komunikasi yang dinamakan sebagai message ya. Pakai E ya. Bukan pakai A, karena artinya sudah jauh berbeda. Message adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. Jadi apa yang disampaikan oleh komunikator, siapapun secara keseluruhan, apa yang kalian dengar dari apa yang keluar dari mulut saya berarti suara, dan mungkin mimik saya, terus kemudian gestur tubuh saya, tangan yang bergerak, body, maksudnya tubuh kayak gitu, ya. Terus masuk juga mungkin tekanan suara, kecepatan saya suara, ya. Itu semuanya adalah pesan, ya. Itu yang semua yang disampaikan komunikator keseluruhan itu adalah adalah pesan, ya. Dan ketika kalian memperhatikan seseorang bicara, kalian mungkin tidak hanya mendengar suaranya saja, kalian juga memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan secara keseluruhan dari komunikator ya. Di mata kuliah sosiologi komunikasi nanti setelah UTS kita nanti juga akan belajar namanya komunikasi nonverbal ya. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan, tema sebagai pengarah di dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikan ya. Jadi pesan ini pasti ada maksudnya, ada tujuannya ya, yang digunakan itu untuk untuk mengubah sikap dan tingkah laku ya. Bisa saja mungkin orang menyampaikan pesan itu nggak paham ya, yang disampaikan itu ya, berarti komunikator tadi itu mungkin kurang begitu bagus menyampaikan pesan ya. Maka pesan dapat disampaikan secara panjang lebar, tapi yang perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan akhir dari komunikasi. Jadi
Ya itu tadi, pesan mungkin belum benar-benar bisa sampai dengan komunikasi, belum dipahami, maka bisa aja mungkin dijelaskan dengan panjang lebar, ya. Kemarin di dalam sebelumnya juga jelaskan bahwa komunikasi itu bisa juga komunikasi dengan diri sendiri, ya. Kita menyampaikan antara seperti kita dengan kita, ya. Sekarang mungkin saya mau tanya, ya. Menurut kalian, adakah ketika orang sesuatu itu bersuara, ya, tapi tidak bermaksud untuk berkomunikasi? Ada nggak seperti itu? Kalian mendengar seseorang ngomong, ya, tapi ngomong itu dilihat kok gak ada orang yang diajak ngomong, ya. Oh, itu Pak ngomong Pak di telepon, bukan, maksud saya ngomong kayak ngomong sendiri gitu, ya, atau dia mengeluarkan suara seperti saya bilang. Salah satu pesan yang kita sampaikan adalah lewat komunikasi verbal, pesan verbal, yaitu lewat suara. Ada nggak menurut kalian orang sudah mengeluarkan suara tetapi tidak bermaksud sebagai komunikasi? Ada kayaknya, Pak. Iya, ini Ada, apa Pak. contohnya? Sebentar, ini dulu, Pak Waldi. Apa contohnya? Bergumam. Bergumam itu, oke. Kenapa kok dia bergumam? Ya kayak itu, Pak, ngomong-ngomong sendiri gitu. Bergumam. Oh gitu, oke, betul. Bergumam, ya. Betul, ya. Ada lagi yang lain mungkin? Apa Pak Waldi tadi mau jawab? Itu Pak, orang memberi informasi kayak di terminal itu Pak, di bandara itu Pak. Kayak apa? Yang di pengeras suara itu Pak. Itu informasi, oh itu komunikasi, itu tetap komunikasi. Siapa? Pak Waldi. Ya, makanya kan saya bilang tadi, proses komunikasi itu pasti ada beberapa faktor. Ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan. Ya, nah sekarang kalau misalnya saya tanya, ada nggak orang mengirim pesan, ya, mengirim pesan, tetapi bukan sebagai komunikasi? Berarti kalau tidak sebagai komunikasi, mungkin salah satu faktornya hilang. Contoh salah satu faktornya adalah komunikannya nggak ada, ya, nggak ada komunikan, ya. Adakah seperti itu? Ini tadi udah menjawab, ya, yaitu orang bergumam, ya, bergumam mungkin ngomong dewe, ya, ngomong dewe, ya, entah mungkin dia kecewa, mungkin dia bingung atau apa gitu, ya, dan yang tidak bermaksud untuk ngomong dengan yang lain. Betul, itu adalah yang dinamakan yang saya bilang tadi, itu mengeluarkan suara, mengeluarkan pesan, tapi bukan sebagai komunikasi, ya. Tapi kalau komunikasi tadi itu meskipun bergumam, tapi itu bermaksud dia juga sebagai kayak berkomunikasi dengan dirinya, ini itu mungkin masih bisa berkomunikasi. Misalnya begini, aku ini mau ke pasar tapi nggak punya duit, atau ini mau beli apa ya, uangnya cuma segini gitu. Padahal yang mau beli ini atau beli ini, itu bergumam, ya. Dan dia tidak bermaksud berkomunikasi dengan orang lain, tapi dia bisa saja berkomunikasi dengan dirinya, mengajak dirinya berkomunikasi. Ini ada pilihan yang bilang, ya, oh tak beli telur aja deh, nanti bisa dibuat goreng, atau tempe aja, itu masih, ya. Sedangkan yang disampaikan Pak Waldi tadi, pengumuman yang di bandara atau di terminal itu masih komunikasi, ya, karena komunikannya tadi itu adalah banyak orang, ya, yang ada di situ, yang ada di situ, penumpang, ya, disampaikan oleh pihak berwenang. Misalnya contoh maskapai penerbangan, misalnya bagi penumpang pesawat misalnya Lion Air nomor penerbangan JT510 misalnya, silakan masuk ke gate 1 misalnya. Itu berarti memang gak kelihatan siapa yang dijak ngomong, tapi kita yang semua mendengar tadi itu bisa tahu maksudnya, bahwa ini adalah komunikasi. Wah, itu saya adalah penerbang, saya bukan pilotnya, saya penumpang, ya betul, ya tadi berapa ya, gate berapa ya gitu. Mungkin dia akan dengerin lagi, karena biasanya kadang-kadang diulang, ya. Kemudian kadang juga ada bahasa Inggrisnya. Kalau itu masih tetap komunikasi, ya, ada pesan yang disampaikan dan masih ada komunikan, ya. Contoh misalnya yang kayak tadi itu, ya, kalau masih bergumam mungkin masih bisa berkomunikasi. Misalnya kalian menyanyi itu, ya, kalian menyanyi bersenandung, ya, mengeluarkan suara, dan kalau kalian mendengar gitu, kalian tahu itu ada suara, tapi itu bukan komunikasi,
Ya, kalian tidak mau tidak menyampaikan apapun maksud dengan apa yang kalian senandungkan itu. Tapi kalau misalnya orang lain mendengar dan itu dianggap sebagai pesan pun, itu juga bisa. Wah, Yusuf ini koyo seneng isu ini. Nyanyi-nyanyi ya mau. Wah, ini bisa, tapi dia cuma hanya sebagai apa ya, hanya cuma bisa menyimpulkan. Wah, hatinya Yusuf ini, hatinya Pak Yusuf ini senang ini, tadi nyanyi-nyanyi. Ya, artinya gini teman-teman. Ya, apa yang disampaikan seseorang itu belum tentu komunikasi. Ya, belum tentu komunikasi. Karena tadi itu komunikasi harus memiliki unsur itu. Ya, kalau tidak ada salah satu unsur itu, berarti tidak ada komunikasi. Di situ banyak orang diem semua, ya, diem, nggak ngomong sama sekali. Apakah itu terjadi komunikasi? Tidak, ya. Banyak orang itu kayak di ruang tunggu bandara gitu. Semuanya saling asik buka HP-nya atau mungkin lihat televisi atau mungkin baca. Itu nggak ada proses komunikasi, ya. Nah, baru kemudian mungkin ada pengumuman lah. Itu baru yang mendengar tadi itu komunikan, ya. Atau kemudian salah satu tadi itu kemudian berteriak kepada misalnya penumpang yang lain, Bapak Ibu ini kami punya makanan, siapa yang mau? Wah, ini berarti dia juga sebagai komunikator. Jadi masih di pertemuan awal ini saya mau sampaikan bahwa komunikasi itu tentu ada nama pengertian, dan pengertian ini maka dari pengertian ini yang kemudian dijadikan syarat bahwa hal itu terjadi atau tidak, ya. Tadi sudah saya jelaskan pengertian, dan kemudian dari pengertian itu kemudian timbul komponen-komponen. Maka kalau tidak memenuhi itu berarti bukan komunikasi. Ya, meskipun kayaknya seperti berkomunikasi. Ya. Jadi bisa saja di dalam diri kita berkomunikasi dengan diri kita tanpa mengeluarkan suara. Itu bisa saja sebagai komunikasi. Ya. Pesan dapat disampaikan secara lisan, ya, face to face, atau secara langsung, seperti saya di ini belum ya. Oh, mohon maaf ini ternyata belum saya sampaikan ini PowerPoint-nya. Oke. Pesan dapat disampaikan secara langsung, lisan, ya, seperti saya di kelas, ya, face to face, ya, atau kemudian pesan bisa disampaikan dalam bentuk dalam tidak langsung, ya, lewat media, lewat saluran, ya. Media ini belum tentu saluran, ya. Apa bedanya media sama saluran, teman-teman? Kalau nggak salah kemarin ya, atau sudah jelaskan tentang media, ya. Jadi kalau saluran itu ya hanya sebuah alat, ya, seperti misalnya speaker, ya, kalian didengarkan di masjid itu, atau mungkin di gereja, atau mungkin di bandara, ada kayak speaker gitu, si penyampai pesan menyampaikan pesannya itu kepada, atau suaranya disampaikan atau dikeluarkan ke mic, ya. Dari mic ini nanti mungkin akan masuk sebuah seperangkat elektronik, ya, seperti mixer atau apa, yang terus kemudian keluar di apa namanya di speaker, ya. Nah, ini namanya saluran, ya, karena nggak ada. Nah, itu. Kedua adalah media. Nah, media ini kayak kemarin sudah saya jelaskan nggak salah. Media itu adalah memiliki komponen, yaitu ada yang bertanggung jawab, ada lembaganya, ya. Terus kemudian diberikan secara teratur, ya, kepada khalayak luas, ya. Terus kemudian memiliki kemudian ada yang bertanggung jawab, ya. Kalau saluran tadi itu hanya sekedar alat, ya, sekedar alat, ya. Seperti juga saya atau kita sekarang ini berkomunikasi di Google Meet ini, ya. Ini juga Google Meet-nya ini adalah sebagai saluran, karena Meet-nya nggak ada yang bertanggung jawab ini, ya. Tapi kalau kemudian kalian mendengarkan berita di radio, ada itu yang apa namanya, ada yang bertanggung jawab, pemimpin radionya. Kalau ada apa-apa, misalnya salah menyampaikan informasi, KPI misalnya atau mungkin kepolisian bisa menegur atau mungkin bahkan membawanya ke ranah hukum, ya.
terus kemudian terbit teratur dan lain-lain. Jadi yang dimaksudkan di sini pesan disampaikan bisa lewat media atau lewat saluran, ya, bisa salah satu atau bisa keduanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk pesan. Bentuk pesan bisa sebagai informasi, berarti kita mendapatkan tambahan informasi, mendapatkan beberapa tambahan pesan, beberapa tambahan pengetahuan, ya. Misalnya contoh seperti sekarang ini, ya, saya menyampaikan informasi dan kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini adalah sebentar. Ya, seperti kita belajar sekarang ini, yang saya sampaikan adalah pengetahuan, informasi, ya. Kemudian ada pesan yang bentuknya persuasif, ya. Persuasif itu adalah mempengaruhi, ya. Misalnya contoh, saya kepingin dia melakukan sesuatu yang saya inginkan. Ya, pesan yang sampaikan ini sifatnya adalah persuasif, ya. Saya kepingin kalian melakukan ini, atau seseorang mau menyampaikan sesuatu dengan apa namanya, dengan mempengaruhi, ya, ada persuasif. Kamu harusnya begini, kamu harus begini, kalau kamu nggak melakukan begini nanti kamu bisa begini loh. Nah, ini adalah persuasif. Yang terakhir adalah tekanan, ya, koersif, ya. Kalian informasi yang disampaikan itu harus dilaksanakan seperti kayak perintah, ya. Ini contoh beberapa pesan, ya, pesan yang sifatnya pesan, ya. Oke, kita lanjut lagi detailnya, ya. Jadi informasi adalah memberikan keterangan-keterangan yang kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri seperti kita di kelas, ya. Kemudian persuasif adalah bujukan, yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan akan memberikan rupa atau sikap sehingga ada perubahan. Lalu ada pesan yang sifatnya memaksa. Ya, misalnya contoh perintah, ya. Bisa aja perintah itu tanpa tekanan, maksudnya tanpa ada hukuman, gitu, ya. Seperti misalnya komandan upacara memberikan perintah pada anak buahnya, siap, maju, jalan. Ya, itu pesan yang disampaikan itu sifatnya koersif, ya, dia jalan, tapi tidak apa namanya, tidak akan memberikan sanksi. Cuma mungkin, ya, kalau kita salah atau mokong gitu nggak mau, ya mungkin akan dimarahin, ya. Nah, tapi ada yang mungkin sifatnya adalah apa namanya, sifatnya ada memberikan sanksi. Contoh misalnya, kalian mungkin pernah melihat, ya, ada beberapa mobil atau mungkin kendaraan parkir yang parkir di pinggir jalan, di dekat situ ada larangan untuk parkir, ada huruf S dicoret. S dicoret, ya. Orangnya ada di mobil itu, ya, bahkan mungkin mobilnya dihidupkan, ya, tapi itu nggak boleh karena S dicoret itu artinya nggak boleh berhenti di situ. Parkir, apalagi berhenti aja nggak boleh. Kalau parkir dicoret mungkin masih berhenti sebentar, mungkin masih boleh, ya, kecuali kalau ditinggal, itu. Tapi S ini nggak boleh. Terus kemudian ada mobil patroli itu, ya, mobil patroli yang di atasnya ada rotator, kemudian ada kayak speakernya gitu, ya. Terus kemudian kayak memberikan perintah bagi pemilik kendaraan, ayo jalan, ini dilarang berhenti, gitu. Ini perintah, ya. Tapi kalau kita diem aja, ya, atau nggak mau melakukan, ya mungkin kena sanksi, ya, kena tilang. Ya, jadi pesan yang ketiga ini sifatnya memang ada memaksa. Kalau tadi sifatnya adalah sekedar informasi tambahan, ya. Kemudian yang sifatnya persuasif itu seperti membujuk, menginginkan sesuatu agar dia melakukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian koersif ini memaksa. Nah, sekarang contoh-contoh pesan, misalnya saya tanya, kalian kemarin sudah belajar periklanan, ya. Kalau iklan ini masuk pesan, masuk kategori pesan apa? Ada yang mau menjawab? Silakan raise your hand. Supaya kita nyambung, ya, dengan mata kuliah yang lain. Apa ini kok suara dung? Apa? Chatting? Nggak ada. Kok suara dung?
Ayo, ada yang mau membantu menjawab? Itu Iya, Kak termasuk Rima? persuasif, Pak. Iya, betul sekali. Ya, betul Kak Rima. Jadi iklan itu adalah pesan yang sifatnya persuasif karena kepinginnya yang melihat atau membaca atau kemudian mendengar iklan itu berubah atau mengikuti apa yang diinginkan oleh pengiklan. Ya, kemarin kita ada istilah pengiklan, ya kayak gitu. Kalau misalnya Radio Surabaya memberitakan bahwa di jalan tol itu ada kemacetan, itu pesan apa? Kategori pesan apa? Informatif, persuasif, atau koersif? Ada yang raise hand? Ada yang mau ngangkat tangan? Informatif, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Oh, Ivan nggak muncul ya raise hand-nya ya. Kok kayaknya raise hand tapi nggak kelihatan di saya. Kalau misalnya, ya, kalian menerima surat dari Pak RT, ya, Pak RT itu di dalam surat yang dikirim Pak RT itu dengan hormat warga RT 1 RW 1 hari Ahad besok diminta berkumpul di lapangan, kita akan kerja bakti. Ini pesan apa ini? Halo, raise your hand. Nah ini Koersif, Pak. kurang tepat. Ucapan. Kenapa Eli? Apa Eli? Nggak dengar aku. Ikhwan, jawab. Silakan Ikhwan. Apa Ikhwan? Masuk dua, Pak. Informatif sama koersif tergantung dari pihak penerimanya, Pak. Loh, kok tergantung pihaknya? Ya. Kan koersif kan kalau itu kan Pak RT kan menginformasikan toh, Pak. Jadi kan bisa ditangkap dari penerimanya sebagai informasi atau koersif. Kalau koersif kenapa? Kalau koersif? Kalau saya ingat kayak ada ketakutan kayak gitu loh, Oh Pak. gitu. Mungkin sibuk tiba-tiba ada diganggu sama Pak RT-nya kan bisa. Ya. Ya, jadi surat yang diberikan sama Pak RT tadi itu adalah pesan yang sifatnya koersif ya, bukan informatif ya. Koersif. Karena itu perintah ya kepada seluruh warga RT 1 RW 1 besok Ahad besok berkumpul di lapangan, kita akan kerja bakti. Itu perintah itu. Ya, perintah ya. Mungkin kita bisa nggak datang ya, tapi itu kita sudah melanggar ya. Mungkin kalau sering diberi perintah sama Pak RT terus kemudian kita cuek aja, mungkin Pak RT mengingat, oh orang itu mogong ya wis lah, bahasa sorry saya pakai bahasa Indonesia aja takutnya dia nggak tahu. Oh orang itu bandel ya, diberi perintah-perintah itu nggak mau manut ini. Oh kamu berarti bukan wargaku ya, nanti kalau kamu minta apa ya bantuan saya sebagai Pak RT untuk ngurus-ngurus surat, nggak tak urus kamu, nah, kayak gitu, saya nggak selayanin. Nah itu sanksinya seperti itu ya, jadi itu koersif ya, bukan informasi ya, karena kalau informasi Pak RT-nya mungkin seperti gini, Bapak Ibu warga RT 1 RW 1 ya, karena sekarang ada pandemi tolong jaga kesehatan. Nah itu mungkin informasi, meskipun bisa saja itu bukan merupakan perintah, tapi perintah yang tanpa tekanan, artinya tanpa sanksi. Wah kita harus jaga kesehatan ini, nah seperti itu ya. Bisa saja mungkin jaga kesehatan itu adalah apa namanya, kita harus misalnya keluar itu harus pakai masker, meskipun keluar dari rumah hanya di depan aja, atau main sesama anak kita misalnya keluar bermain dengan anak tetangga ya, anak kita dibekali dengan masker misalnya, terus kemudian kita siapkan misalnya di depan itu tempat cuci tangan misalnya ya. Jadi surat yang tadi yang pertama tadi untuk warganya untuk minta kerja bakti itu lebih tepat sebagai pesan yang sifatnya tekanan ya, koersif ya.
Kalau misalnya ya, kalau misalnya ini, ya, kita di rumah mendengarkan adzan adzan sholat ya, adzan sholat misalnya, adzan duhur gitu dari masjid, ini apa ini, pesan apa ini? Pesan akhirat, Pak. Pesan akhirat. Ya, jawabannya mungkin benar, jawabannya Ikhwan tadi ya, bisa dua ya, bisa sebagai informasi ya, berarti sekarang adalah sudah saatnya atau datangnya waktu sholat duhur misalnya, tapi juga bisa sifatnya koersif, perintah, ayo sholat berhenti ya, kamu datang ke masjid atau silakan sholat di rumah ya, itu seperti itu. Kalau misalnya ya kalian datang di pengajian ya, si ustadznya ngomong menyampaikan ya, ini yang disampaikan ustadznya ini, atau mungkin kita datang ke gereja mendengarkan khutbah gitu, yang disampaikan pendeta atau sampai yang ustadz ini, pesan sifat pesannya apa? Bentuk pesannya sifatnya apa? Halo? Informatif dan koersif, Pak. Nah, betul sekali. Ya, tapi tadi yang jawab siapa? Saya nggak lagi lihat Google Meet ini. Karima, Pak. Oh, Karima. Kok punyaku nggak bisa luas ya? Apa namanya, orang-orangnya cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Cuma 20. Ya, padahal yang hadir ada 38. Yang halaman 2-nya nggak kelihatan. Ya, betul. Ya. Kalau misalnya ya ada suara apa ya? Kalau misalnya ada suara kilat gitu, ada suara guru gitu ya. Itu menurut kalian ini pesan atau tidak? Komunikasi atau tidak? Suara apa, Pak? Kalau ada suara guru ya, apa itu? Gluduk gitu ya. Apa itu namanya? Gluduk. Nah, bahasa Jawa, cuma gluduk ini kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa, Pak Aldi? Takutnya yang nggak orang Jawa nggak paham. Hah? Petir. Guntur. Guntur, iya. Petir itu bukan yang itu yang kelihatan cahayanya itu sebenarnya. Itu kilat, Pak. Oh, kilat. Halilintar. Atau Ya, itu komunikasi atau tidak? tidak, Pak. Bukan, Pak. Kenapa kalau tidak? Soalnya nggak ada medianya. Media kan bisa aja media udara ya, kayak saya di kelas itu ngomong dengan kalian, medianya apa? Nggak ada kan, medianya ya udara itu ya, nggak lewat sebuah saluran atau lewat media ya. Kenapa kalau kamu mengatakan bukan sebagai komunikasi? Padahal itu pesan loh, itu bisa pesan ya. Ketika kita mendengar seperti itu, kita sudah, kalau di jalan gitu kita cepet-cepet, wah ini mah hujan ini, cepet-cepet pulang. Atau kalau misalnya kalian lagi lagi menjemur pakaian, udah keluar itu, udah mungkin ngambilin gitu ya. Berarti itu pesan bahwa setelah ini mungkin ada hujan ya, misalnya seperti itu. Tapi kenapa kok tadi dikatakan sama Fatwa Aldi, atau mungkin kalian juga setuju dengan Fatwa Aldi, bukan sebagai komunikasi? Ada komunikator nggak? Ada komunikatornya nggak di situ? Nggak ada, Pak. Iya, betul ya. Tadi nggak memenuhi syarat karena di situ nggak ada komunikatornya ya. Mungkin komunikatornya Tuhan misalnya. Ya. Malaikat, Pak, yang mecut. Ya, kita lanjutkan ya. Agar pesan mengena, agar pesan berhasil, agar pesan efektif, ya, harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Ya. Yang pertama, pesan harus direncanakan atau dipersiapkan dengan baik, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini kalau kita kepinginnya pesan itu disampaikan dengan dapat berhasil diterima, artinya pesan itu efektif ya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak melakukan persiapan ya, karena mungkin tidak begitu berpesan efektif. Tapi kalau disiapkan dengan kata-kata yang pas, mungkin lebih kena.
Kalau nggak disiapkan, ya mungkin diulang-ulang ya, atau yang pendengarnya mungkin akan tanya lagi, apa maksudmu gitu. Dia mungkin jelaskan lagi, nggak paham, aku nggak paham, aku jelaskan. Ya. Kemudian kedua adalah pesan dapat menggunakan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Ini yang kemarin sudah saya jadikan contoh ya. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya orang Jawa ya, ke Sulawesi ya, saya mau ketemu dengan seseorang ya, naik sepeda motor misalnya, sudah sampai sana saya bingung ya, karena ternyata desanya itu gak ada nama jalan, gak ada nomornya ya. Nah di situ ada orang gitu, saya tanya, Pak kenal dengan orang ini nggak Pak gitu ya. Orang ini cuma diem aja seperti itu, karena saya menggunakan bahasa, misalnya bahasa Surabaya, bahasa Surabaya, bahasa Jawa, dan dia nggak paham. Ya, di sini maka pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik, ya, karena berbeda bahasa. Ya, kemarin di pertemuan kedua kalau nggak salah sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa pesan diterima dengan baik harus semakin besar irisannya. Irisannya itu adalah irisan field of experience sama frame of reference. Kalau ini tidak ada irisan, pesan itu tidak akan diterima. Ya seperti saya bilang tadi itu, dia tidak bisa bahasa Jawa dan saya tidak bisa bahasa Sulawesi. Apa Sulawesi? Bahasa Bugis ya misalnya ya. Saya tidak bisa, jadi bingung akhirnya. Kecuali kemudian setelah itu ya mungkin pakai bahasa Tarsan, tapi bahasa Tarsan ini juga mungkin nggak bisa disampaikan secara keseluruhan. Misalnya saya mau ke rumahnya Pak Andi misalnya, kan bingung ya Pak, gimana nyampaikan ke rumahnya Pak Andi misalnya, atau siapa gitu ya. Nah ini ya mungkin kita akan bisa apa ya mungkin akan mencari orang yang mungkin bisa mengerti bahasa kita ya. Oke, berikutnya adalah pesan harus menarik minat ya, sehingga sebagai kebutuhan pribadi penerima dan menimbulkan kepuasan. Ini kalau kita inginkan bahwa pesan kita harus benar-benar ini kalau kita inginkan pesan itu menjadi efektif ya, yang memenuhi syarat ya, ini kalau kita inginkan pesan itu menjadi efektif ya, maka yaitu tadi pesan harus menarik minat ya. Contoh yang kemarin kalian pelajarin di iklan ya, kalian mau menyampaikan pesan, yaitu orang itu harus datang ke mall karena ada pameran ya. Pesan yang disampaikan jelek ya, iklannya jelek, mereka memperhatikan kita enggak ya, karena tidak memiliki minat ya. Atau bisa saja misalnya dia tahu ada iklan itu, tapi dia lagi tidak memiliki kebutuhan itu ya. Di dalam iklan itu dikatakan akan ada pameran batik ya di mall ini ya. Wah, kita baca mungkin ya nggak minat ya, nggak akan minat karena kita mungkin lagi nggak butuh batik ya. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi bila kita harus mengena. Dari pelajaran ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama, kalau misalnya kalian sebagai komunikator ya nanti kalau misalnya ada waktu ya, misalnya saya minta kalian presentasi ya, berarti kalian harus melakukan ini ya. Bagaimana cara memulainya, misalnya apa yang bisa menarik minat yang misalnya teman kalian atau saya ya ketika nanti menyampaikan ya. Terus kemudian bisa menggunakan bahasa yang jelas ya. Makanya tadi saya bilang bahasa Indonesianya apa ya gitu, karena saya takut, karena kalau misalnya saya menggunakan bahasa Jawa, ada mungkin yang nggak paham bahasa Jawa ya, karena memang ada beberapa mahasiswa yang bukan asli Jawa ya. Kemudian kalau bisa direncanakan ya, contoh direncanakan seperti saya ini membuat PowerPoint ya, kemudian belajar dulu ya. Kalau tidak, nggak akan sampai. Terus apalagi manfaat dari sini? Manfaat dari ini adalah ketika misalnya kalian nanti harus bekerja, baik bekerja sendiri atau mungkin bekerja di perusahaan, dan kalian misalnya harus meyakinkan seseorang bahwa perusahaan kalian itu mampu untuk mengerjakan proyek yang diminta oleh calon klien, ya kalian harus melakukan ini. Ya, kalian belajar
apa yang diinginkan klien. Kalian menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kita. Ya, itu kalian siapkan ya dalam bentuk PowerPoint atau apa, ya kayak gitu. Ya. Terus kemudian contohnya lagi yang lain, ini yang juga yang kadang-kadang saya perhatikan, termasuk tadi malam ya, tadi malam atau kemarin ya kalau salah ya. Itu adalah saya lihat ada beberapa mahasiswa yang kayak melakukan apa namanya konsultasi ya. Nah, konsultasi, ketika kalian konsultasi tolong ya disiapkan juga ya, mau yang disampaikan apa skripsinya itu tolong disiapkan ya. Terus kemudian kata-katanya itu juga harus disiapkan. Pak, saya masih ada kesulitan seperti ini, saya kepingin apa? Soalnya di sana masih bingung ya. Dan seperti dosen ini tidak hanya mengurusi kalian satu aja, mungkin harus. Kalau kemarin sampai ada 4 mahasiswa yang lagi antri, di luar masih lihat ada mahasiswa lagi. Ya, ini kalau kalian tidak menyiapkan, ya itu, ya. Dan bisa saja naik kemudian sudah kamu nanti aja deh gitu. Udah nggak dilayanin karena mungkin kalian masih belum siap, ya. Ini contoh pelajaran dari komunikasi, ya. Belajar komunikasi ini memang menyenangkan ya, dan kemudian sangat bermanfaat kan, bisa digunakan untuk semuanya. Oke, berikutnya hambatan-hambatan pesan ya. Apa yang menghambat atau membuat pesan yang kita sampaikan tidak sampai? Yang pertama adalah hambatan bahasa. Ya. Hambatan bahasa. Kemudian yang kedua adalah hambatan teknis. Kemudian berikutnya adalah hambatan bola salju. Ya. Hambatan bahasa adalah language factor. Kemudian hambatan teknis itu yang kita namakan sebagai noise. Hambatan bola salju yang kita namakan sebagai snowball effect. Ya. Oke, yang pertama, hambatan pesan. Ya. Yang pertama adalah hambatan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh komunikan, ya, yang dapat menyebabkan pesan akan disalahartikan sehingga tidak tercapai apa yang diinginkan. Ya, sama-sama kita paham bahasa Indonesia, tapi ada beberapa istilah ya yang saya pakai yang itu kalian masih belum paham. Misalnya contoh, kalau sekarang mungkin kalian sudah paham ya. Saya menggunakan istilah, teman-teman jangan lupa nanti kalau kalian daring, listriknya, baterainya harus dipatikan penuh. Nah, kalian bingung, daring itu apa gitu ya? Sama Indonesia. Dan daring itu juga istilah Indonesia ya, gitu. Nah, kemudian kadang-kadang kalau dosennya atau gurunya atau orang tadi ngomong terus gak memperhatikan mimik, kok masih bingung orang. Ya mungkin tetap selesai gitu dan kalian juga masih belum paham. Ya, tapi kalau kemudian ditambahkan daring ini online loh kalau istilahnya yang umum gitu ya, apalagi kemudian diberikan istilah-istilah yang bukan umum ya, bukan seperti dicampur dengan istilah-istilah Inggris kayak gitu ya, kayak siapa itu artis Cinta Laura ngomongnya dicampur-campur dengan bahasa Inggris ya, dan itu kayak di Malaysia itu kalau nggak salah ya, saya perhatikan mereka kalau ngomong dicampur dengan bahasa Inggris ya, dan bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang apa ya, standar bahasa Inggris Malaysia ya, dan orang Jakarta pun kadang-kadang juga sekarang saya lihat juga ngomongnya dicampur-campur dengan bahasa Inggris ya. Kalau yang diajak ngomong mungkin tahu bahasa Inggris ya oke, tapi kalau kemudian nggak tahu bahasa Inggris, yang ketika diucapkan di dalam bahasa Inggris tadi itu mungkin nggak akan paham ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah hambatan teknis ya. Ini terus terang ini saya yang saya lagi nggak fokus terus ya, karena di sebelah saya ini ada orang yang menyalakan apa itu Gerindra ya, Gerinda itu kayak pemotong ya, suaranya keras, nggak tahu terdengar nggak suara Gerinda di kalian? Dengar ya. Ya ini contoh noise ya. Saya juga nggak fokus dan saya juga takut dan khawatir bahwa apa yang saya sampaikan ini mengganggu ya. Jadi hambatan teknis yang dinamakan sebagai noise ini adalah pesan tidak utuh ya diterima oleh komunikan karena gangguan teknis. Misalnya suara yang ramai ya, suara bising ya. Saya dulu pernah diminta Telkom untuk memberikan seminar ya. Seminar ya. Ada 3 pembicara, 2 ya, di depan 2, saya sama satu lagi dan satu host ya, kayak MC gitu ya dari pihak Telkom. Di dekat
kita ngomong di ya di dekat ya, artinya ya bukan di dalam ya, agak jauh, tapi ya kedengaran adalah suara mesin diesel yang membangkitkan listrik gitu, suaranya keras sekali sehingga saya sendiri dengan suara saya cek nggak terdengar jelas, apalagi saya bayangkan orang-orang mendengar saya atau tidak. Ini contoh ini ya, susah banget ya. Terus contoh lagi misalnya kemarin misalnya ya, saya mengikuti pengajian ini diadakan di pinggir jalan ya, di situ banyak orang lewat ya, pinggir jalan benar, di ruang terbuka, bukan kayak di masjid yang ada di dalam ruang ya, sehingga ya nggak terganggu juga ketika suaranya ngomong, ada kendaraan yang keras gitu, pas suara itu ya hilang, apa yang maksudnya tadi itu. Ini contoh ya. Bisa juga adalah mungkin masalah teknis ya, masalah teknis ini kadang-kadang yang terjadi kayak di masjid yang biasa saya kunjungin itu, speakernya itu kurang jelas ya, suaranya itu kayak menggema, memantul ya. Pernah sampai seorang ustadz dari Jakarta itu sampai ya istilahnya marah ini, oke, opo speaker elek, sampai kemudian marah, sampai mending kayak gini tuh sewa aja, apa kayak orang punya manten itu, sudah ada profesional, sampai gitu mungkin ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah diganti sih speakernya, meskipun saya lihat masih kurang bagus juga ya. Nah ini juga mengganggu ya speaker. Contohnya ke yang lain seperti kalian ini ya, saya berkomunikasi dengan Google Meet, sinyal kalian atau mungkin koneksinya putus nyambung ya, suara saya mungkin terputus-putus ya, suara saya ada kemudian tidak ada, ada kayak gitu. Ketika tidak ada, kalian mungkin suara Pak Yusuf ngomong apa, ini juga adalah noise factor ya. Jadi dengan adanya hambatan pesan ini, pesan mungkin tidak akan kita terima dengan baik, dan itu nanti mungkin efeknya juga kurang bagus ya. Maka kadang-kadang saya selalu bertanya sebelum kuliah, suara saya cukup terdengar jelas nggak gitu. Saya takut kurang jelas, dan itu juga saya ngetes, coba kamu ngomong dulu ya, karena speaker saya juga harus saya atur ya, mungkin terlalu keras, terlalu lemah. Kalau terlalu lemah ketika kalian ngomong ya, karena di speaker saya nggak jelas, maka saya besarin ya. Contoh seperti itu ya. Noise ini sangat-sangat harus kita perhatikan ya. Maka kadang-kadang ini kita harus amatin. Contoh, saya kadang-kadang kalau misalnya jadi pembicara itu, saya datang sehari atau beberapa waktu sebelum acara dimulai. Contoh misalnya bukan masalah yang menghambat suara, tetapi mengganggu. Contoh misalnya saya ini di belakang jendela, ya, di belakang saya itu jendela. Saya ngomong, di belakang saya jendela, ya. Wadah Pak Yusuf, ya pernah saya di ruko ya, saya ada di ruko di lantai 2, kan modelnya tangganya itu mesti paling dekat tembok sana, ya. Terus kemudian di depannya itu yang di lantai 2 itu adalah jendela kaca, ya. Nah, saya sebagai pembicara itu di dekat kaca. Mereka kursinya itu disusun mulai dari depannya jendela sampai ke tangga, ya, menghadap itu. Sehingga kalau mereka melihat saya, kayak istilah fotografi itu kayak siluet ya, hitam ya. Kalau istilahnya itu apa? Yang membelakangi cahaya itu. Itu sehingga saya kelihatan gelap ya. Dan mereka silau kayak gini. Ini nggak mengganggu secara suara, tapi menjadi komunikasinya kurang enak ya. Mereka sepertinya malas berkomunikasi terang seperti itu. Maka pernah akhirnya saya minta, akhirnya susunannya bukan seperti kayak biasa mereka menyusun seperti itu ya. Saya akhirnya menyamping ya, jadi menghadap tembok yang samping ya. Meskipun jadinya kurang bagus, bukan seperti kelas yang memanjang ya, seperti itu. Contoh misalnya di kelas kita ya, misalnya ya, kelas kita kan bentuknya bulat itu ya, itu papan tulisnya menghadap tembok yang di tengah, nah itu bagus itu ya. Tapi kalau misalnya papan tulisnya itu di jendela, kalian terganggu ya, meskipun ada kayak kerennya ya. Jadi hambatan teknis ini juga banyak ya, termasuk juga mungkin masalah-masalah non teknis, misalnya kalian misalnya baterainya habis itu, pakai laptop, pakai HP, terus HP-nya baterainya habis ya.
Berikutnya adalah hambatan yang dinamakan sebagai hambatan pola salju, ya, yaitu snowball effect, ya. Pesan makin membesar, tapi pesan yang disampaikan itu semakin kayaknya jauh, ya, dari tujuan kita, ya. Dan ini disebabkan bisa saja pertama daya ingat manusia itu menerima dan menghayati pesan, ya. Kemudian juga pengaruh kepribadian dari yang bersangkutan. Ini biasanya dibuat di dalam apa itu kayak apa ya kayak seminar-seminar atau apa ya pelatihan-pelatihan workshop tentang apa work team, ya, tentang organisasi kerjasama, ya. Jadi ada orang kayak dibariskan gitu, ya, modelnya dibikin kelompok-kelompok, ya, kelompok, ya, terus kemudian berdiri berderet-deret gitu, ya. Terus kemudian yang paling depan saya berikan pesan, ya, saya berikan pesannya itu tulisan, ya, yang agak susah gitu, ya bahasa tapi hampir mungkin sama-sama. Terus saya suruh dia membaca, menghafal, ya. Terus kemudian sampai saya beri waktu berapa, misalnya 1 menit gitu, udah pokoknya semaksimal mungkin lah dari waktu itu. Setelah itu saya minta dia menyampaikan itu secara lisan ke belakangnya, ya. Terus kemudian belakangnya menyampaikan lagi ke belakang sampai yang paling terakhir. Paling terakhir itu kita minta ke depan, ya. Terus menyampaikan dengan keras apa yang dia dengar dari yang di depannya tadi. Coba kita bandingkan pesan yang kita sampaikan tertulis tadi yang dibaca oleh yang pertama sama orang yang belakang. Bagaimana? Ini yang terjadi kadang-kadang akhirnya melenceng, ya, bahkan kemudian melenceng jauh, ya. Pesan yang disampaikan misalnya tidak boleh menjadi harus misalnya. Pesan yang harus malah tidak boleh, ya, ini. Karena orang ya ini karena bisa saja orang hanya mampu mengingat hanya yang apa terbatas karena kemampuan manusia cuma hanya berapa. Dan waktu itu tadi juga diberi batasan. Kalau mungkin diberi waktu yang agak panjang dia bisa menghafal lebih banyak, lebih jelas, ya. Tapi di waktu ini ya semampunya. Terus kemudian juga mungkin masalah kepribadian dia nanti akan apa ya? Dari pesan itu yang diingat apa? Itu yang menjadi fokus, ya, Nah, ini contoh, ya, hambatan bola salju. Kasus ini banyak terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya yang dinamakan sebagai gosip. Apa namanya? Gosip atau kalau bahasa teknisnya itu namanya viral. Ya, viral. Ya. Jadi sebuah pesan yang mungkin ada orang yang menyampaikan, terus dari orang tadi menyampaikan akhirnya mungkin justru menjadi bola salju, ya, yang semakin membesar dan efeknya justru mungkin tidak kita inginkan, ya, kayak gitu. Ya, ini juga salah satu hambatan pesan. Solusinya apa? Solusinya adalah penyampaian pesan ini kalau bisa adalah tertulis. Kalau memang sifatnya adalah sebuah perintah, ya, mending tertulis, jangan menggunakan perintah dalam bentuk bahasa. Misalnya contoh saya bilang ke kalian, mahasiswa, ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah begini, tolong dikumpulkan minggu depan, ya, misalnya seperti itu. Kalian mungkin akan menangkap pesannya yang berbeda-beda. Loh, kok nggak bisa? Saya ketika meriksa, loh, kok teman-teman kok ngerjakan begini, ya? Ya bisa saja karena pesannya itu mungkin sangat beda. Maka paling aman adalah saya sampaikan, ya. Nah, terus kemudian saya bilang, untuk lengkapnya silakan kalian lihat di Google Classroom. Semuanya detail di sana. Ah, itu. Ya. Itu pun kadang-kadang kalau kita tidak membuat instruksi yang jelas dan lengkap, juga masih banyak yang salah. Contoh kalau nggak salah, saya nggak tahu di kelas ini atau kelas sebelah, ya. Ini Proskom kayaknya sudah lama dengan saya. Oh, kelas sebelah, ya. Kalian mungkin tahu kebiasaan saya, ya, kalau saya minta membuat tugas itu menggunakan standar, ya. Di dalam standar yang sudah saya upload di My Brilliant itu ada tulisan warna merah. Tahu, ya? Pernah melihat template yang saya upload? Pernah, Pak. Ya.
itu ada tulisan warna merah ya. Terus kemudian di halaman kedua ada kayak kotak gitu ya, ada kotak ya. Terus kemudian di situ instruksinya ya. Salah satu instruksinya bilang tulisan-tulisan yang merah ini tolong diedit ya, diganti ya. Nah, terus kemudian saya minta tolong nanti dikembalikan lagi warna merah, warna hitam. Ini masih banyak yang terjadi. Satu, ada yang tidak diedit. Jadi mungkin hanya yang dia tahu, padahal merahnya itu kelihatan mencongol ya, mencolok ya. Contoh yang paling atas itu sebagai judul tiap halaman itu. Jadi kadang-kadang saya lihat tugas itu loh kok yang mengerjakan Muhammad Yusuf ini berarti nggak mengedit. Kedua, diedit betul, tapi warna merahnya nggak diubah. Loh ya apa ini? Ini nggak boleh komunikasi dengan tulisan merah ini dianggap marah ya, dianggap nggak bagus loh. Jadi jangan berkomunikasi tulisan dengan warna merah. Yang ketiga, kotak itu kadang-kadang masih ada. Kotak itu yang harusnya cuma hanya komunikasi dengan kalian, tapi setelah kalian bikin ya kotak itu hapusan, itu masih ada. Nah ini bayangkan ini dengan tertulis saja kalian masih itu, apalagi kalau tidak tertulis ya, tidak tertulis. Maka ya itu tadi komunikasi kadang-kadang tidak sampai, kadang-kadang ini yang kalau nggak salah di kelas sebelah ini ada tugas ini. Oh ya kampus kelas sebelah ya, kelas nanti siang itu masih banyak yang salah, mungkin separuh itu. Ya saya kemudian oh ya wajar ini kayaknya barusan bertemu dengan saya kalau nggak salah yang kelas sebelah ini, sehingga masih belum paham dengan konsep itu. Mungkin nanti saya harus menjelaskan lagi. Padahal maksud saya sudah saya sampaikan di teks itu ya. Jadi hambatan snowball itu biasanya terjadi karena itu adalah budaya lisan ya. Kalau kalian mungkin lihat di sinetron bermula dari pasar ya, orang datang ke pasar mendapat informasi dari pedagang atau mendapat informasi dari pembeli lain, yuk sampean roh nggak anak kabar kayak gini. Lah dari situ kemudian dia jalan lagi ke pedagang lain, pedagang yang nggak tahu diberitahu, ada pembeli di pedagang itu diberitahu, terus sampai menyebar dan mungkin sampai ke pulang ke rumah diberitahu keluarganya diberitahu ke tetangganya ini, sehingga pesannya justru malah semakin besar dan itu juga mungkin beda dengan awalnya ya. Maka bila mana memang itu pesan itu tertulis, kemungkinan sedikit yang akan terjadi yang mengalami snowball effect. Tapi tadi saya sudah sampaikan juga, meskipun saya sudah menggunakan bahasa tulis pun masih kadang-kadang masih ada ya. Nah ini makanya kita harus juga memperhatikan masalah komunikasi ini ya, termasuk juga kenapa kita dulu mulai bisnis dengan mencari klien luar negeri, terus kemudian kita tidak mencari klien lagi luar negeri ya. Saya sempat ya mulai awalnya itu adalah mencari klien dari luar negeri ya, mencari klien dari luar negeri, tapi kemudian ya karena memang ada ada kendala bahasa dan itu sering terjadi beda ya. Terus kemudian akhirnya kita nggak cari lagi ya, karena tambah capek ya, sampai pernah kita itu kayak dimarahin gitu. Aku harus ngomong berapa lagi ke kalian supaya kalian paham dengan maksud saya ya. ada menggunakan bahasa Inggris ya, kita juga nggak bodoh-bodoh amat bahasa Inggris, tapi masih salah terus sampai gitu, sampai pernah kita kesal ya, dalam arti karena dimarahin kayak gitu, akhirnya kita print emailnya itu, bahasa tulisan ini, kita print, letakkan di meja, seluruh karyawan kita panggil, karena mungkin siapa yang tadi itu, yang bertanggung jawab tadi, misalnya saya yang berhubungan dengan klien ya, itu merasa kok disalahkan terus ya. Apakah saya memang salah memahami itu? Akhirnya dipanggil semua ya. Ya tentu yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris gitu. Ya wes, ya, seperti itu. Di kemudian berbaris, coba woco situ-situ, suruh baca, ya terus kemudian dijelaskan. Ini maksudnya surat ini apa? Email ini. Begini, oh begitu. Ya berikutnya, silakan baca. Gini. Akhirnya kita ambil dari suara terbanyak loh. Oh berarti email itu penginginan seperti ini gitu ya. Inginkan seperti ini orang asli barat sana ya, klien kita minta jasa ke kita ya.
kemudian kita lakukan, ternyata mereka masih nganggap salah gitu ya, sampai kemudian itu capek, kemudian kita minta pendapat suara terbanyak ya, oke suara terbanyak, akhirnya kita lakukan, itu tetap salah. Tetap salah ya. Jadi memang komunikasi ini waduh sesuatu yang luar biasa, dan memang kita harus benar-benar belajar komunikasi ya. Saya aja sampai sekarang harus belajar terus komunikasi ya, meskipun S1 S2 saya komunikasi, dan saya merasa masih jauh banget dengan komunikasi. Makanya Rasulullah itu selalu untuk belajar komunikasi, karena semuanya memang berhubungan dengan komunikasi ya. Karena tadi yang disampaikan sama siapa tadi, Daniel ya, bahwa kita butuh manusia. Tentu dengan manusia ini ya kita harus perlu komunikasi. Soalnya kalau tidak butuh manusia. Oke, berikutnya adalah saluran. Ya, kita sudah belajar komunikator, kita sudah belajar pesan, sekarang kita masuk ke saluran. Ya. Apa yang dimaksud dengan saluran ya? Saluran komunikasi adalah yang menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau melalui media ya. Jadi saluran komunikasi atau channel ya, ini adalah alat ya, media ya, untuk menyampaikan pesan yang diterima oleh panca indera manusia. Lah, channel ini ada dua ya. Yang pertama bersifat formal, dan yang kedua adalah bersifat tidak resmi atau informal. Yang bersifat resmi, yang bersifat formal, biasanya mengikuti garis wewenang dalam sesuatu. Misal, ya, organisasi dari atas ke bawah, komunikasi dalam dua jalur, yaitu dari atas ke bawah, kemudian juga ada komunikasi dari bawah ke atas. Ya, ini alur yang formal ya, dari presiden menyampaikan perintah ke menteri, menteri menyampaikan perintah ke gubernur. Gubernur menyampaikan perintah ke wali kota, ya. Wali kota menyampaikan perintah ke Pak Camat, Pak Camat menyampaikan perintah ke apa? Lurah. Lurah menyampaikan perintah ke Pak RW, Pak RT menyampaikan ke Pak RT, Pak RT menyampaikan ke kita sebagai warga. Nah, ini sebuah organisasi ya. Nah, kalau perintahnya itu jelas, ya semuanya jelas ya. Tapi kalau kemudian perintahnya ini ada di situ putus, ya mungkin nggak sampai ya. Misalnya dari RW nggak ada, RW-nya nggak hadir, RW-nya mungkin lagi keluar kota misalnya. Dari Pak Lurahnya nggak bisa sampai ke RW. Akhirnya warga RT yang ada di RW tadi mungkin nggak mendapat pesan. Ini cara resmi ya. Kemudian ada juga komunikasi yang sifatnya mendatar, horizontal. Kalau tadi sifatnya vertikal ya, dari atas ke bawah. Tapi juga kemudian ada feedback dari bawah ke atas ya, dari direktur ke manajer, terus kemudian sampai karyawan. Karyawan mungkin menyampaikan informasi lagi ke atas ya, dan kemudian dari atas mungkin turun ke bawah ya, gitu harusnya ya, informasinya, pesan yang disampaikan itu benar ya. Kemudian berikutnya bisa aja mungkin pesannya sifatnya horizontal ya. Horizontal ini sejajar ya, sejajar itu kedudukannya sama ya. Misalnya kalian berkomunikasi dengan teman kalian sendiri ya. Misalnya Pak Yusuf ini memberi tugas kita, teman-teman, mari kita diskusikan tugas yang diberikan karena ini tugas kelompok. Nah, ini kalian berkomunikasi di sini seperti kalian mengerjakan tugas kemarin itu adalah komunikasi horizontal kalian dengan kalian. Tapi kalau misalnya kalian berkomunikasi dengan dosen, ini sebenarnya juga masih vertikal ya. Atau mungkin kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian, ini juga vertikal ya. Maka ada 3 saluran ya. Dalam saluran komunikasi ini terjadi 3 arah, 3 dimensi. Ke atas, ke bawah, ke samping ya. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Bisa berjalan satu arah, yaitu ke atas ke bawah, atau kemudian horizontal ya, ke samping. Tapi mungkin bisa berjalan 2 arah, ke atas, ke bawah, dan kemudian ke samping. Berikutnya adalah saluran masih bersifat saluran formal ya, yaitu sifat yang resmi adalah bisa saja itu perintah itu, pesan itu adalah merupakan perintah ya, atau pengarahan ya, atasan, sehingga yang tidak banyak menimbulkan masalah ya, dan kemudian dari bawah akan menyampaikan lagi ke atas. Jadi formal ini
pesan formal ini yang dari atas ke bawah ini bisa saja adalah merupakan pengarahan ya, pengarahan atau perintah atau apa. Misalnya ya tadi, misalnya contoh dari direktur itu mau menyampaikan ke karyawan bahwa hari Senin besok berkumpul di tempat makan, misalnya punya ruang makan atau di aula, akan ada sosialisasi tentang vaksinasi misalnya. Ini perintahnya dari atas kemudian ke bawah ya. Namun ya, pesan ini kadang-kadang ya itu tadi ada rintangan ya, ada macet ya di tengah jalan ya. Ya tadi itu misalnya seperti tadi Pak RW-nya keluar kota, berhenti macet. Macet, warga RT-nya nggak tahu, tiba-tiba ini kayak kemarin ini ya, saya melihat berita ini lucu juga ini. Kalau nggak salah beberapa provinsi menerapkan e-tilang ya, mulai kemarin kalau nggak salah. Beberapa provinsi sudah melakukan e-tilang. Kalau nggak salah di Surabaya e-tilang udah lama ya. Ini kayaknya di Surabaya berhasil, kemudian dibawa ke nasional ya, diterapkan secara nasional ya. Terus kemudian ketika diterapkan kemarin ya, itu masih banyak terjadi pelanggaran ya, ditanyakan sama si reporternya, Pak kok masih melanggar sih? Loh kami tidak tahu bahwa ada e-tilang gitu ya. Berarti selama ini mungkin sosialisasinya belum sampai ya. Pesan yang disampaikan dari Pak Polisi bahwa mulai kemarin itu ada e-tilang, artinya kalau Bapak Ibu selama ini mungkin melanggar nggak masalah, tiba-tiba kemudian kena tilang. Dan bagaimana kalau misalnya e-tilang tadi itu dihiraukan, diabaikan, apa implikasinya? Itu juga disampaikan. Beda dengan kalau kita melanggar secara apa istilah kita offline ya, di beneran ya. Misalnya contoh tidak pakai helm. Ada Pak Polisi nyemprit gitu. Anda tidak pakai helm kalau Anda melanggar aturan lalu lintas bla 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 ya. Ini silakan kamu ke pengadilan tanggal ini gitu. Kamu cuek aja. Ya rugi kamu karena SIM mungkin disita sama Pak Polisi. Dan kalian nggak punya SIM, ya pasti kalian ngurus. Lah ini e-tilang ini SIM masih di dompet kita, STNK masih di dompet kita. Cuma tiba-tiba tilangnya itu dikirim ke rumah, ya. Anda telah melanggar. Mana buktinya Pak Polisi? Di dalam surat e-tilang itu ada foto kita itu, ya foto kita. Dan saya pernah melihat sendiri itu apa e-tilang yang diterima oleh tetangga. Ya ini juga repotnya juga ini kalau model e-tilang ini ya. Mobil tetangga ini disewakan ya, jadi yang mengemudikan bukan dia tapi mobilnya milik dia, jadi ya yang kena dia. Karena nggak tahu surat itu sampai ke yang punya rumah, padahal mobilnya ini disewakan, yang melanggar yang punya yang nyewa gitu ya, seperti itu. Makanya kemarin juga ada kasus itu ya, di dalam berita itu saya ikutin itu agar dijelaskan lagi bagaimana kalau mobil itu sudah dijual tapi belum dibalik namakan gitu loh. Mobil dijual karena yang tercatat di dalam sistem itu adalah pemilik yang lama, dan yang dihukum adalah yang ada di data itu masih pemilik lama. Ini tolong dibahas lagi detail. Cuma kalau tetangga itu saya tanya, lupa ini bagaimana gitu. Karena ini kan bukan bapak katanya, gampang Pak Yusuf gitu. Saya punya catatannya, setiap orang yang minjem itu ada catatannya, saya minta dia ganti gitu. Itu saya tidak meneruskan lagi, bagaimana kalau dia tidak ganti? Nggak ganti ya kan, harus gak ngurus ya, seperti itu kan, kudu bayarin gitu loh misalnya. Nah ini juga belum dijelaskan juga di sosialisasi, kalau saya tidak membayar tilang tadi apa yang terjadi ya. Kalau tidak membayar tilang itu apa resikonya teman? Saya juga masih belum paham ini, ada yang mungkin tahu? Kalian yang saya lihat di kemarin itu di berita itu ada mobil itu di lampu merah ya, dia berhentinya itu pas di garisnya, kan harusnya kita di belakang garis itu, jadi ya separuh lah ya. Nah, itu ada fotonya, itu di suratnya ada di fotonya gitu ya, saya lihat itu. Tapi yang tetangga saya itu malah asik gitu, lagi menarik lagi malah ya.
si siapa namanya yang kena itu dia lagi HP-an ya, kelihatan ya, jadi dia mobil Innova ya pakai ini sabuk pengaman, tapi dia lagi HP-an ya, dipotret ya, terus jelas bahwa dia lagi pakai HP, ditilang ya. Nah, ini kalau misalnya saya tidak melakukan apa yang diminta sama itilang, apa dampaknya pada saya? Ada yang tahu? Raise hand, raise your hand, angkat tangan. Kalian paham? Kalian paham nggak? Ada tahu nggak tentang itilang ini? Apa diam semua? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu itilang kamu, Fatwaldi? Oh, etilangnya tahu, Pak. Nah, terus kalau misalnya kamu kena itilang, terus apa yang kamu lakukan? Ya udah, Pak, bayar denda. Nah, kalau kamu nggak mau bayar denda, toh KTP-mu sama SIM-mu juga masih ada kok di dompetmu. Disita, Pak. Apa yang disita? Sepeda motornya? Iya. Hah? Enggak lah. Polisinya datang ke rumah, SIM. disita? Hah? SIM, Pak. SIM-nya, Pak. SIM-nya disita, polisinya datang ke rumahmu. Ayo, kamu belum bayar, ini tilang, mana SIM-mu gitu. Kayak gitu. Dianterin surat biasanya, Pak. Hah? Dianterin surat. Ya, diantarin surat kan. Ya, terus kemudian kamu nggak bayar. Kamu nggak bayar, terus apa resikonya? Kalau aku bayar kok, Pak. Misal nggak bayar, apalah, apa-apa nggak bayar toh. Iki SIM karo STNK aku jo ono nang kene kok, aku jo aman ae. Nah, ini apa resikonya? Itu, Pak, diblokir, Pak, data-datanya, Pak. Nggak bisa kayak daftar-daftar gitu. Kenapa? Daftar apa? Ya kalau buat registrasi apa gitu, Pak, yang memerlukan KTP biasanya. Masa seperti itu? Diblokir. Diblokir Ya misalnya saya paling, ngurus. Pak, kan aku nggak pernah, Pak. Berarti sosialisasinya ini belum sampai ini. Ini oke, Fatwa. Ya. Lain mungkin ada yang pernah mendengar sosialisasi e-tilang? Ya, saya sendiri juga masih belum jelas ya, sosialisasi. Iya, Eli? Belum pernah dengar, Mas. Ya, saya juga nggak apa itu jelas ya. Bagaimana kalau misalnya saya jual? Cuma saya dengar itu nanti kalau saya memperpanjang masalah STNK, ya, misalnya membayar pajak tiap tahun atau kemudian nomor polisinya habis, itu nanti dicek ternyata kita pernah melakukan kena tilang, e-tilang, dan kita tidak membayar, otomatis nggak bisa melakukan hal itu, nggak bisa melakukan renewal, ya, nggak bisa memperpanjang itu, ya, itu yang saya dengar sih, tapi masih belum jelas juga ya. Bagaimana kalau misalnya mobil itu sudah kita jual ya, terus kemudian yang kena itu orang lain dan orang lain itu belum apa namanya, belum membalikkan nama. Mobil kita sudah jual, kemudian dibeli sama si B kena ya. Si B kena, terus kemudian si B kena, terus dia suratnya ke kita gitu loh. Kita kan cuek aja. Kita cuek aja, dan yang si B yang kena tilang, dia nggak merasa salah karena suratnya kan nyampe ke A yang pemilik aslinya. Tiba-tiba kemudian terus kemudian apa namanya, nggak bisa memperpanjang. Ini masih banyak harus dibicarakan, tapi terobosan ini sebenarnya apa sih maksud itu ya? Maksud itu karena menurut saya orang Indonesia itu masih takut atau melakukan sesuatu itu hanya karena takut ya. Jadi misalnya ada lampu belok kiri nggak boleh misalnya ya, atau di lampu itu noleh misalnya karena polisi ya, terus tapi kalau ada polisi taat, jadi taat itu hanya ada karena penegak hukum. Nah, ini yang nggak boleh. Ini di negara-negara lain sudah hampir nggak ada itu. Jadi mereka itu taat bukan karena takut ya, mereka taat bukan karena takut, tapi taat karena mereka tahu manfaatnya, mereka harus taat. Contoh misalnya perempatan jalan itu ya, pernah saya membaca itu di Jepang itu ada seorang teman
ya, yang diajak orang Jepang, terus kemudian malam-malam ya pakai mobil ya kencang ya, terus kemudian dari jauh itu ada lampu merah, padahal itu tengah malam nggak ada siapa-siapa ya, dia ngerem berhenti, padahal dari mana aja nggak ada kendaraan. Si siapa namanya, si teman Indonesia sampai tanya, loh ngapain kamu berhenti nggak ada siapa-siapa? Ya kami berhenti bukan karena kami takut ada polisi gitu, dan ini kami berhenti ya karena kami harus patuh gitu. Jadi lampu merah ya harus berhenti, bah itu ada mobil atau tidak, ada polisi atau tidak, kayak gitu. Ini yang masih belum menjadi kesadaran bagi orang Indonesia ya. Mereka taat masih karena apa ya, karena takut ya ada polisi atau apa, harusnya nggak usah. Jadi e-tilang ini ya untuk meningkatkan itu ya. Jadi mereka masih nggak ada polisi tapi ada lampu ya, ada CCTV yang mereka takut. Harusnya nggak gitu ya. Pernah ada kejadian, ada orang Indonesia belajar di Prancis, cewek ini pintar sekali, IPK-nya bagus sekali, ranking kalau nggak salah ya, tapi mencari pekerjaan di sana, ranking loh itu, ranking selalu ranking, terus kemudian cari pekerjaan tuh nggak pernah dapat ya. Dia tuh bingung, sampai yang terakhir itu dia marah-marah, kenapa sih saya ini dari sekolah top, saya itu ranking, tapi kenapa saya nggak diterima gitu. Akhirnya yang terakhir ini kayaknya kasihan gitu ya, karena selama ini yang ditolak itu cuma nolak gitu aja, dicari kemudian dijelaskan, Mbak ini kita tidak terima karena Mbak ini telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa gitu? Mbak pernah tidak membayar saat naik bis. Ya, jadi di Prancis itu bisnya, bis kotanya itu nggak ada kayak apa ya, nggak ada kondekturnya, cuma ada sopir ya. Di pintu masuk itu ada kayak kotak gitu, terus kemudian kayak ada apa ya, kayak ada pagar gitu ya. Itu masukkan uang dulu, terus kemudian baru dia bisa jalan ya. Nah dia tahu bahwa itu bisa diakalin ya, jadi selama ini dia nggak bayar dan pernah ketahuan ya, dia pernah ketahuan ya, dan akhirnya dia bayar waktu itu. Tapi ternyata hal itu tercatat ya, dicatat di dalam sistem ya, bahwa orang ini si cewek tadi itu telah melakukan kesalahan ya. Terus kemudian dari itu ketika perusahaan-perusahaan butuh pegawai, dia akan ngecek ya, istilahnya kalau sekarang mungkin surat kelakuan baik itu. Oh ternyata orang ini pernah naik bis gak bayar ya, sekali sebenarnya kesalahan cuma sekali, setelah itu dia kapok ya. Nah, dia malu cuma hanya sekali aja gitu. Terus ngomong si orang Perancisnya bilang, Mbak, kami ini tidak cukup memiliki petugas ya, artinya terbatas orangnya kan, di sana kan nggak banyak. Maka di sini yang kami pentingkan itu adalah polisi di dalam diri sendiri, penegak di dalam diri sendiri. Kalau Mbak sendiri nggak merasa takut untuk melakukan seperti itu, ya suatu waktu Mbak juga bisa melakukan hal itu di tempat kami, daripada repot Mbak gak terima. Nah ini yang masih belum diterima, ini yang masih belum dipahami oleh orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia prinsipnya selama tidak ketangkap ya, selama tidak diketahui tidak masalah ya, ini nggak boleh. Tidak tahu maupun tidak diketahui pun ya tetap harus taat. Berarti ini yang kadang-kadang yang terus terang saya juga, kalau saya tarik ke lain itu juga membuat saya itu sedih. Mereka beragama, mereka mungkin sholat, puasa, zakat, tapi tidak menghadirkan sholat, zakatnya macam-macam itu di dalam kehidupannya. Ya, mereka waktunya sholat, waktunya haji. Tapi ketika melakukan seperti itu nggak ada hubungannya. Oh nggak ada polisi kok, oh nggak ada petugas pajak kok, oh nggak ada pak guru kok, nggak ada petugas keamanan, nggak gitu. Harusnya takut, bukan masalah ini harus ada petugasnya, tapi ini harus kita pahami, kita harus manut perintah itu. Dan kita juga nggak tahu perintah ini benar atau tidak, artinya nggak perlu dipahami. Tapi kita tahu misalnya, kenapa sih perempatan ini nggak boleh belok ke kiri, tapi harus ngikutin lampu, sedangkan di perempatan yang lain kok boleh kita belok kiri. Ya nggak usah dipikirin kayak gitulah, biar aja polisinya yang mikir kenapa kok perempatan ini tulisannya
belok kiri langsung, tapi kok yang lain belok kiri tidak langsung ya. Karena kemarin saya juga baca juga itu ada seorang siswa gitu ya, ada seorang pemuda yang belok kiri langsung nak tilang. Ditanya, "Lo kenapa?" Polisinya anak tadi protes, "Kenapa kok saya ditilang?" gitu. "Ya kamu belok kiri langsung. Lo biasanya boleh. Sekarang coba lihat gitu. Ada tulisannya enggak ada, tapi biasanya boleh." Nah, aturannya kalau tidak ada tulisannya belok kiri langsung, berarti aturannya adalah harus mengikuti lampu. Itu. Jadi tidak perlu ditulisin belok kiri lihat lampu, tapi kalau tidak ada tulisannya berarti otomatis ngikutin lampu. Tapi kalau tulisannya belok kiri langsung boleh. Nah, ini yang masih bangsa Indonesia masih harus disadarkan, dan ini kadang-kadang ya baru mereka menerima akibatnya kalau di luar negeri ya. Oke, saya hentikan dulu ya. Sampai channel ini saya kepingin kita membahas tugas kalian mungkin 1-2 kelompok yang mungkin presentasi. Saya kepingin kalian presentasi kelompok yang kemarin mengangkat seorang gamer. Kelompok berapa ya? Tolong kalian presentasi ya. Kalian presentasi ini tentu saya berikan nilai ya. Jadi tugas semua tetap saya nilai, tapi kalau nanti ada presentasi 1-2 ini, dan itu nanti misalnya itu sudah ketika presentasi sudah ada nilai tambah ya. Kalau apalagi nanti presentasinya bagus, akan ada tambah lagi. Monggo, siapa yang kemarin kelompoknya membahas atau mengangkat komunikator seorang gamer, kelompok berapa ya? Halo? Halo? Oh ini kelompok 8. Monggo silakan presentasi. Ferry Firmansyah, Septiawan Angger, Akram Prima Pratama, Rifki, sama Eki Ferdiansyah. Monggo silakan presentasi. Kalau tidak bisa presentasi, nilai kelompoknya justru saya kurangin. Monggo kelompok 8, presentasi. Kalau tidak presentasi, justru nilai yang sudah ada saya kurangin. Tapi kalau kalian bisa presentasi dan pala bagus, nilai yang tadi itu nanti akan saya tambahkan. Ya, kalian mungkin sudah tahu nilai yang sudah saya berikan, ya, sudah saya koreksi di dalam April ya. Sekarang karena memang ini juga ada tugas presentasi, makanya kemarin ada beberapa mahasiswa tanya tentang videonya, kalau nggak salah. Enggak, video itu kamu simpan aja, nggak apa-apa dimasukkan ya, diinsertkan, nanti berarti juga di PDF kan, atau mungkin mau diberikan linknya boleh ya, tapi videonya itu baru nanti kalian tunjukkan di presentasi ya. Kelompok 8. Kelompok 8. Halo? Berarti saya nilai kurangi ya, kelompok 8 ya nilainya ya. Karena ini saya nggak tahu bikin apa enggak. Tinggal presentasi, katanya juga PowerPoint-nya juga sudah ada ya. Oke, berikutnya saya minta kelompok yang mengangkat siapa lagi kemarin ya, menarik, ada yang tidak saya kenal. Bentar. Nah ini saya minta kelompok apa ini, kelompok anggotanya Adam Alansyah, kelompok anggotanya Afifah, Rasendria, Ilham Aditya, sama Calvin Afrisal. Monggo presentasi ya. Kalau nggak salah mengangkat tokoh yang bernama Edi Rahmayati ya. Saya ingin tahu ya,
kenapa kok ngangkat ini? Kalau beberapa nama yang lain saya sudah kenal, makanya saya angkat ini supaya kalian yang lain juga bisa paham, dapat ilmu informasi dari diangkat dari kelompok ini. Monggo, kelompok berapa ini? Kelompok nggak ditulisin kelompok ini. Anggotanya ada Muhammad Adam Alamsyah, ada Afifah LM, ada Rasendria Apta Aryaguna, ada Ilham Aditya Hertanto, ada Calvin Afrisal. Monggo silakan presentasi. Oke, kalau nggak ada, saya nilai kurang ini kelompok berapa ini? Kelompoknya ini tentang yang mengangkat. Sebentar ya Pak. Hah? Kalau begitu nanti setelah kelompok ini ya, silakan setelah ini kalian siapkan kelompok yang ini kalau memang bisa. Oh bisa, ya silakan, monggo. Kedip-kedip ini apa PowerPoint-nya ini siapa ini kelompok Adam ya? Hah? Oke. Silakan. Ini kelompok berapa sebenarnya? Kok nggak ada tulisannya kelompok berapa? Kelompok Kenapa? Nggak dengar? kelompok 5. Kelompok 5, ya. Silakan. Ya, waktu cuma 3 menit ya presentasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang gaya komunikator yang melepaskan diri. Definisi gaya komunikasi merupakan jendela bagi kita mengetahui seperti apa dunia melihat kita seorang seutuhnya sebagai suatu kepribadian yang unik, mempengaruhi hubungan seseorang, pekerjaan, dan kesejahteraan emosional. Melalui gaya komunikasi memungkinkan seorang berkarya pada aspek yang dapat dilihat sebagai menjadi sesuatu yang Halo. Presentasi belajar supaya kita kesannya jangan membaca ya, makanya kita pahami ilmunya, terus kemudian disampaikan. Presentasi itu kayak poin-poin, ya kayak menjelaskan. Kalau kesannya membaca, kita langsung juga membaca. Kalau mau kita membaca, kemudian si komunikan tadi tidak memperhatikan komunikator, ya. Jadi kalaupun memang membaca, tetap dengan dengan intonasi seperti dia membaca. Dan juga kalian perhatikan bahwa waktunya terbatas, sehingga kalian tahu mana yang harus dicepetin, mana harus yang dilambatin. Ya, monggo. Pertanyaannya adalah alasan mereka dianggap sebagai komunikator hebat. Bagaimana mereka bisa menjadi demikian? Ya, komunikator melepaskan diri pertama adalah saya dimaksud komunikator melepaskan diri. Komunikator ini dikerap dipergunakan ketika seseorang sudah merasa bahwa keadaan sudah terancam atau terpojok.
atau komunikasi Halo, ini Adam, digunakan Adam, untuk sekali lagi, halo Adam, jangan iya, membaca ya, jadi langsung aja. iya Pak, iya Misalnya Pak, kamu iya, presentasi, kamu sudah iya, mengangkat tokohnya itu, langsung aja. Kenapa ini, terus kamu jelaskan, kalau memang menjelaskan pengertian komunikator, di dalam penjelasan itu kenapa gitu, langsung aja, gak usah dibaca. Kalau kamu sifatmu seperti membaca, berarti kamu nggak ada peran. Karena orang langsung bisa membaca membaca presentasinya, ya. Jadi intinya adalah komunikasi yang melepaskan diri itu orang yang ingin mengalihkan ke persoalan lain atau tidak bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, sekarang ini adalah tokoh yang bernama Edi Rahmayadi, seorang ketua PSSI dan gubernur Sumatera Utara. Dan ini adalah contohnya. Nggak keluar suaranya tuh, siapa? Adam. Nggak ada suaranya. Pak. Iya. Wih. Nggak keluar ya Pak ya? Iya betul. Bentar saya present ulang ya. Pas nggak usah wes, lanjut aja. Waktunya soalnya terbatas. Lanjut aja Adam, nggak usah nunjukkan video. Kamu jelaskan presentasi berikutnya. Oke Pak. Yang diomongkan sama wartawan sama Pak Edinya ini, beliau menanyakan bagaimana urusan dari Gubernur Edi siapa ya tadi? Rahmayadi ya. Edi Rahmayadi ini dengan PSSI, tetapi beliau malah ngomongnya apa urusan Anda menanyakan itu. Nah, itu jadi bisa dibilang melepaskan diri gitu, mengalihkan persoalan. Ya, begitulah kesimpulannya. Ya, terima kasih. Berarti kamu mengambil kesimpulan Pak Edi ini sebagai komunikator itu hanya melihat satu bentuk komunikasi ini, ya ini saat wawancara dengan televisi ini aja. Iya Pak. Padahal bisa saja dia normalnya lainnya nggak kayak gitu. Ya kamu cuma hanya melihat itu, berkesimpulan seperti itu, hanya melihat satu video aja. Karena yang ditahu ya satu video itu Pak. Kenapa? Yang kami ketahui ya di satu video itu. Jadi dia itu nggak mau dipertanyakan persoalan ada masalah demo atau demo waktu ada Persebaya Persija itu ada masalah dari PSSI. Jadi dia mau mengalihkan perhatian. Jadi yang itu highlight yang benar-benar kelihatan gitu loh Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama ini Ilham Aditya Hartanto, ada nggak sekarang? Hadir Pak. Ilham, saya tanya, siapa namanya Muhammad Edi Rahmayadi itu dari partai apa dulu dicalonkan? Yang membuat ini siapa? Kelompok ini yang membuat pekerjaan ini. Halo? Saya yang nyari. Dari partai PDIP, Pak. Afifah, ketika kamu membuat tugas ini,
prosedurnya atau gimana tahapannya untuk membuat tugasmu ini gimana? Kamu bisa cerita nggak ketika kamu membuat tugas ini? Dibagi, Pak. Oke, kalau mungkin dibantu sama Calvin mungkin. Calvin, bagaimana prosedur di dalam pembuatan tugas kelompokmu? Ada nggak Calvin? Jadi Calvin mencari materi, terus Adam mencari video sama saya, terus nama apa Ilham cari PPT-nya, Pak. Gitu ya. Ya, Terus ada komunikasi nggak di dalam proses pembuatan tugas ini? ada yang pasti, Pak. Gimana bentuk proses komunikasinya? Kita mengumpulkan semua materinya, dibahas di grup di WA, Pak. Habis itu dibacakan beberapa isi-isi yang nggak perlu sama yang penting-penting dipisahkan. Komunikasinya pakai komunikasi simbol ya, berarti tulisan ya di WA tadi itu. Iya. Iya, Pak. Iya. Kalian tidak membuat ini komunikasi secara langsung, misalnya apa WhatsApp call atau mungkin Google Meet atau Zoom atau apa gitu? Cukup sama di grup aja, Pak, bahasnya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih ya. Berarti sudah saya catat, kelompok ini sudah presentasi. Sekarang saya paham kalian bagaimana membuat tugas kelompok. Maksud saya begini teman-teman, meskipun ini suasana daring ya, suasana daring, saya pinginnya kalian tetap bisa belajar berkomunikasi ya. Makanya saya minta di dalam pembuatan tugas tentukan siapa yang menjadi ketua, siapa dan macam-macam ya. Itu yang kemudian nanti yang istilahnya mengkoordinir ya. Ayo ketemu kita membahas tentang ini. Ya, jadi mungkin tidak harus selalu ya. Ayo kita ketemu jam 10, misalnya sekarang setengah 10 ya. Ini linknya. Kita ngomong, oke tugas seperti ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, mungkin selesai ya. Kita nanti akan ketemu lagi. Nah, dengan cara begini kalian belajar berorganisasi, kalian belajar untuk memanage, kalian bekerja tim ya, karena sekarang ini kalau kita lihat lowongan-lowongan ini pasti selalu ada satu permintaan dapat bekerja secara tim ya. Artinya ini yang terus terang ada, kalau nggak sejak awal sudah saya omongkan ya, bahwa kenapa saya minta kalian tugas kelompok ya, supaya kalian belajar tim ya. Karena dimanapun, apalagi kalian bekerja desain ini pasti nggak mungkin bekerja sendiri ya. Soalnya mungkin kalian lulus jadi seniman ya, karya gitu, gak peduli orang menilai apapun, ini karya saya. Tapi kalau ketika kalian membuat sebuah karya dan karya itu sebagai karya industri, ini juga harus memperhatikan, khususnya adalah yang membayar kalian, klien. Maka di sini komunikasi ini penting ya, komunikasi ini penting. Dan ini yang tidak terjadi ternyata ya. Saya dikomplain sama salah satu anggota di sini, salah satu mahasiswa yang mengatakan, Pak, ada di dalam kelompok saya ada 2 yang tidak bekerja. Itu kan sudah saya bilang, saya tidak bisa membuat seperti itu ya. Saya akan ketika ada salah satu member menyetorkan, otomatis member yang lain akan merasa menyetorkan ya. Saya bisa ngecek tidak harus yang menyetorkan tadi di salah satu. Ketika saya nilai, otomatis nilai itu akan diberikan semua. Ini secara sistem ya. Jadi saya nggak susah kalau misalnya nanti kalau misalnya jangan diberi nilai atau nggak diberi nilai ya. Tuh, bukankah kita sampai jam 9.10 ya? Kita kuliah sampai jam berapa? Ya wes, bukankah mulai setengah 10, bukan 9.10. Saya sampai jam 9.10 ya, setengah 8, setengah 9. Oh ya, 9.40. Oke, kayak gitu ya teman-teman, karena waktunya ternyata memang sudah habis. Tolong kalian belajar lagi untuk bekerja tim, dan memang tugas kelompok memang seperti itu. Jangan sampai kemudian ada yang komplain,
Pak ini nggak kerja seperti itu. Oke, saya tutup hanya satu kelompok aja. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Apakah ada tugas Pak? Nggak ada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.